Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarona bisilatil arham wa nahana ani tafaruki wal udwan. Amma ba'du. Sampurasun. Selamat malam. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, serta anak cucu Aki dimanapun menyimak dongeng ini. Kita lanjutkan pembahasan yang hari kemarin tentang pandangan Islam terhadap pelaksanaan program Kampung KB yang menjadi ikon program Bangga Kencana saat ini. Ada yang bertanya ke Aki, Ki, itu yang Aki sebutkan tujuan Kampung KB itu tidak ada di juklaknya. Satu adalah tanggung jawab warga terhadap kampungnya tidak tertulis. Yang kedua, gotong royong. Ya, yang ketiga, ya kalau yang dari pemerintah katanya ada. Yang disebut oleh Aki maksudnya pemerataan itu kan dikatakan bahwa kita membangun Indonesia dari pinggiran, yaitu daerahnya yang harus jelek, yang harus kita lakukan itu. Itu mah ada. Nah, begini kawan-kawan sekalian, Aki mengajak kalau memaknai sesuatu program itu harus diawali dari dasar hakikatnya, sehingga kita tidak hanya terbiur pada tulis-menulis, pada teori berteori. Begitu. Itulah yang sekarang kita agak keseret, bahwa BKB terseret oleh PAUD, ya, BKR terseret oleh Karang Taruna, BKL terseret oleh Posbindu, dan UPPKA oleh usaha-usaha lain sejenis. Nah, kalau ada jati diri kita, insya Allah kita akan kuat di dalam program Bangga Kencana. Aki ingin melanjutkan cerita yang kemarin. Kalau kemarin itu yang bersifat fisik, yang bersifat tanggung jawab masyarakat terhadap kampungnya, sekarang yang bersifat sauyunan, yang bersifat gotong royong, yang bersifat sosiologis, yang bersifat antar manusia. Nah, pandangan Islam banyak ini. Pertama, Rasul sering mengatakan bahwa malaikat Jibril selalu menanyakan berkali-kali tentang tetangga. Ini berarti perintah bahwa tetangga itu adalah sesuatu yang berharga dan sesuatu yang diciptakan oleh Allah juga sebagai ujian. Itu malaikat Jibril. Demi Allah, kata Rasul, bahwa tidak beriman seseorang selagi tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Jadi gangguan orang itu. Sedangkan kan mencandai tetangga itu senang. Naksir ke tetangga itu senang juga. Begitu. Yang ketiga, pada saat Rasul ditanya oleh salah satu sahabat, bagaimana saya bisa, ke Rasul nanyanya mah ya, sahabat bertanya ke Rasul, sahabat berbicara bahwa bagaimana bahwa saya untuk mengetahui bahwa saya itu sudah jadi orang baik atau tidak. Rasul menjawab, jangan tanya ke saya, jangan tanya ke aku, tanyalah kepada tetanggamu. Bagaimana pandangan tetangga terhadap kamu? Nah, ini sebetulnya hakikat dari Kampung KB itu, ya. Karena di dalam Kampung KB itu kan kita membentuk 8 fungsi. 8 fungsi yang akan kita laksanakan secara keluarga dan kita laksanakan secara bersama. Kan itu di dalam keluarga kayak iya, tapi ingat tuh pengertian keluarga sejahtera pada alinea akhir atau ayat akhir yang mempunyai hubungan serasi, selaras dan seimbang antar anggota keluarga dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan. Itu kan ada seksi lingkungan. Kenapa seksi cinta kasih?
Kenapa seksi perlindungan? Itu untuk melindungi seluruh tetangga yang ada di situ. Oke? Nah, sekarang kewajiban antara tetangga dengan tetangga. Yang pertama, kalau dia itu silaturahmi, kalau dia itu sakit, tengoklah. Orang Sunda bilang, mun cager sili anjangan, boga rejeki sili asaan, mun gering sili ubaran, maut sili rasanan. Kalau meninggal, pura salalah. Kalau dia meminjam, pinjamilah. Bahkan ada beberapa, kalau kita mendapat bahagia, bahagiakanlah mereka. Ada satu pedoman hukum aki waktu belajar di Fakultas Hukum, ada tetangga yang meninggikan bangunannya. Bahkan dia menutup tetangga yang di belakangnya karena merasa tanah sendiri dan dibuat serobong asap. Ketika itu dia mengadu ke pengadilan, maka yang membuat dan meninggikan rumahnya itu adalah kalah di pengadilan. Di dunia aja begitu, apalagi di akhirat. Ya, rekep deng-deng papak sarua. Itu yang telah Aki bicarakan. Di hadapan Allah kita sama. Ada lagi, kita tidak boleh meracuni, bukan meracuni, memberikan, menyakiti harumnya atau wanginya masakan kita kepada tetangga. Kecuali kalau kita akan memberinya. Itulah kewajiban. Maka di sini kita akan terus berbicara tentang 8 fungsi keluarga, fungsi agama, orang yang tidak tahu kita beritahu, seksinya keliling kemana-mana, begitu. Ajaklah mereka. Seksi sosial budaya juga begitu, seksi lingkungan juga begitu, seksi perlindungan, dan lain sebagainya. Itu adalah human relation, hubungan antar manusia. Allah berkata, Rasul berkata, apabila engkau iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, berbuat baiklah kepada tetangga. Kalau tidak, celaka kita. Inilah kawan-kawan sekalian, Kampung KB suatu wahana yang cukup bagus untuk kita berbakti. Memang kita syariatnya tugas, tapi kalau tugas itu dilebihkan, digali hakikatnya, kita pertemukan dengan hal-hal yang menghubungkan silaturahmi kita, seperti yang saya tadi katakan ayatnya, atau pembukaan tadi disebut, amarona bisilatil arham, wanahana anita faruki wal udwan. Berbahagialah, segala puji kepunyaan Allah yang telah memerintahkan kita persaudaraan. Dan jangan sekali-kali kita terpecah belah atau permusuhan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.